Prabu Siliwangi adalah seorang Muslim. Ia diislamkan oleh Syekh Hasanuddin atau lebih dikenal dengan sebutan Syekh Kuro, seorang ulama besar yang lahir sebelum era Wali IX, yang berperan penting dalam islamisasi di Jawa Barat saat hendak menikahi Nyi Subang Larang. Subang Larang tak lain sebagai santri di pesantren yang dipimpin Syekh Kuro di Karawang. Prabu Siliwangi masuk Islam saat hendak menikahi Subang Larang. Mitos atau opini yang berkembang di masyarakat secara turun-temurun, bahwa Prabu Siliwangi penganut Hindu. Prabu Siliwangi adalah seorang Muslim dan Pajajaran bukanlah kerajaan Hindu, melainkan kerajaan yang secara turun-temurun mewariskan nilai Sunda Wiwitan atau Jati Sunda. Masifnya islamisasi Tatar Sunda tak lain berkat dukungan penuh Prabu Siliwangi, yang membebaskan putra-putrinya untuk belajar Islam, melakukan dakwah ke seluruh pelosok Tatar Sunda atau bahkan mendirikan kesultanan baru yang mandiri dari Pajajaran sebagai keraton dan akar mereka berkat kuatnya pengaruh gerakan islamisasi yang dilakukan dinasti Siliwangi di Jawa Barat. Kini mayoritas masyarakat setempat menjadi penganut Islam yang taat, nyaris sulit menemukan adanya orang Jawa Barat menganut agama selain Islam, sehingga muncullah istilah Islam Sunda dan Sunda Islam. Peringatan hal sebagai upaya mengenang jasa Prabu Siliwangi, bentuk silaturahmi terhadap serta pewarisan terhadap nilai-nilai adiluhung yang ditinggalkannya. Selain itu, hal juga sebagai bentuk akulturasi antara Islam dengan budaya lokal. Sunda Islam dan budaya Sunda perlu selaras dan berdampingan dalam upaya membimbing dan mencerahkan kehidupan masyarakat Tatar Sunda dalam bingkai kebangsaan. Prabu Siliwangi merupakan nama gelar, karena masyarakat Jawa Barat pada umumnya sungkan untuk langsung menyebut nama sang tokoh. Prabu Siliwangi kecil bernama Pangeran Pamanah Rasa, yang lahir di Keraton Surawises Kawali, Kabupaten Ciamis, sekitar tahun 1411 dan wafat pada akhir Desember tahun 1521 di Pakuan yang sekarang menjadi kota Bogor. Sekarang ia bertahta sebagai Raja Sunda Galuh Pakuan Pajajaran selama 39 tahun, yaitu mulai tahun 1482 hingga 1521, berkedudukan di Pakuan, Bogor. Situs batu tulis di kota Bogor merupakan bukti sejarah yang menceritakan tentang era Prabu Siliwangi dalam memimpin Pajajaran. Situs ini dibuat oleh Prabu Surawisesa, putra mahkota yang melanjutkan tahta setelah wafatnya Prabu Siliwangi. Situs tersebut dibuat pada akhir bulan Desember tahun 1533 sebagai peringatan 12 tahun setelah wafatnya Prabu Siliwangi. Prabu Siliwangi adalah raja yang adil dan bijaksana. Masa kepemimpinannya dikenal sebagai era keemasan Pajajaran. Rakyat Pajajaran hidup kamkaemur, damai dan sejahtera. Wilayah Pajajaran membentang dari pegunungan Dieng di Wonosobo, Jawa Tengah, seluruh Jawa Barat, Selat Sunda hingga sebagian Lampung. Dari aspek ekonomi, simbol utama kebesaran Pajajaran terletak di Pelabuhan Niaga Sunda Kalapa yang sekarang menjadi Jakarta, yang merupakan pusat perniagaan terbesar dan tersibuk di seluruh Nusantara saat itu. Sunda Kalapa menjadi lalu lintas perdagangan dan jalur migrasi bangsa-bangsa asing ke Pulau Jawa. Selain itu, Pajajaran juga memiliki pelabuhan-pelabuhan lain di Pantura Jawa Barat, yaitu Banten, Muara Cisadane, Karawang, Muara Cimanuk, dan Cirebon. Menurut catatan Tom Pires, seorang penjelajah asal Portugis, yang bersama 4 buah kapal dagang Portugis singgah di Pajajaran tahun 1513, Kerajaan Sunda Pajajaran adalah negeri para ksatria dan pahlawan laut, sehingga para pelautnya telah mampu berlayar ke berbagai negara mancanegara hingga ke Kepulauan Maladewa di Sri Lanka.